Nah, Pak, bagaimana nih caranya untuk bisa mendapatkan relaksasi ini? Apakah secara otomatis atau saya misalnya sebagai tenaga kerja mandiri atau sebagai owner sebuah perusahaan harus berkomunikasi dulu dengan PT Jamsostek atau gimana ini? Iya, terima kasih Pak Bebet dan Tribunus. Untuk relaksasi ini ada 3 kategori, baik dia penerima upah, artinya sebuah badan usaha yang mempekerjakan orang, terus kemudian ada dalam segmen bukan penerima upah, dan ada segmen yang jasa konstruksi. Untuk yang namanya penerima upah, di kita itu diklasifikasi 4. Pertama ada namanya besar menengah, kecil dan mikro. Nah, untuk yang besar menengah ini, yang serapan tenaga kerjanya cukup besar, pemerintah memastikan bahwa dapat diberikan relaksasi kalau terdampak COVID dengan catatan omzetnya itu terpangkas minimal 30%. Jadi kalau kita katakan ada perusahaan besar di NTT ini, misalnya ada pabrik tebu di Sumba atau pabrik kayu putih itu di Belu, atau katakan hotel-hotel besar yang di Manggarai, di serapan tenaga kerja besar itu dikategorikan ke skala besar dan menengah. Maka mereka itu apabila terdampak COVID 30% omsetnya, mereka ini akan kita approve by system. Nah, kemudian di kategori keduanya ini yang kecil dan mikro ini tidak ada proses. Kami akan langsung create di sistem bahwa besaran iurannya itu sudah terrelaksasi sebesar 99%. Jadi cukup bayar hanya 1%-nya saja, Bu Intan. Nah, begitu Pak Bebet. Yang untuk yang klasifikasi paling atas tadi, itu kan by system itu ada syarat-syaratnya nggak Pak? 30%. Hanya syaratnya itu saja Pak, bahwa omzetnya itu memang turun itu sebagai dampak COVID. Berarti harus ada bukti ya Pak ya? Ada bukti. Ada bukti bahwa ini loh usaha saya memang betul turun sekali, nih ya Pak ya? Betul sekali. Iya, iya begitu. Nah, Tribuners, tahan dulu, ini kita buka kesempatan buat Tribuners yang ingin bertanya, silakan ngetik pertanyaan di kolom komentar di Facebook poskupang.com dan di YouTube Poskupang. Saat ini sudah ada satu Pak. Ini dari Kak Maria Sekar Anggraini. Kakak host yang hits dan Bapak narasumber. Bagaimana strategi BP Ketenagakerjaan agar semua pekerja dapat perlindungan BP Ketenagakerjaan? Di mana kita tahu banyak pekerjaan belum terlindungi. Nah, bagaimana kerjasama yang dilakukan BP Ketenagakerjaan dan Nakertrans dalam menjaring para pekerja yang belum menjadi anggota BP Ketenagakerjaan? Baik, ini sepertinya curhat ini. Sepertinya dia nggak dapat kan? Sepertinya ada satu hal yang memang belum disampaikan dalam pertanyaan, dan kami berterima kasih atas pertanyaannya, dan ini sharing yang luar biasa karena kita pada hari ini berbicara diskusinya dengan tema relaksasi, namun yang ditanyakan itu adalah kami kok belum terdaftar. Jadi ini sekalian kami memang perlu menginformasikan bahwa yang menjadi hits, yang menjadi mendorong aware-nya masyarakat terkait dengan perlindungan ini, satu sisi itu adalah upaya-upaya kita untuk mensosialisasikan melalui media koran seperti Poskupang by Digital, dan begitu juga dengan media lainnya. Dan ini memang sudah terasa, sudah banyak pertanyaan ke kami Pak Bebet terkait dengan itu, dan secara teknis kami akan menjemput bola. Seperti tadi ada nomor, ada nama, nah kami akan menjemput bola untuk sosialisasi. Kemudian sebenarnya ada hal lain yang mendorong kami, itu adalah BSU, bantuan subsidi upah kemarin. Dari 63.000 tenaga kerja yang terdaftar dalam program Jamsostek ini di kategori penerima upah itu hanya 53.000 sebenarnya. NTT ya. Nah, ini hanya 53.000 yang berhasil kami serahkan rekeningnya. Dan bagi yang sudah menerima rekeningnya, tidak dalam hal untuk menyombongkan diri, itu kasih tahu teman. Nah, saya sudah dapat ini. Lah, teman sebelah bertanya, kenapa saya tidak dapat? Mungkin itu yang mendorong juga pemahaman ini, kenapa kami tidak dapat, kami kenapa tidak terlindungi, terakhirnya begitu. Nah, jadi posisi COVID ini memang menurut media yang diterbitkan oleh pemerintah dan seterusnya memang
fluktuatif masih, dan ada harapan pemerintah masih tetap akan menggulirkan bantuan subsidi upah di periode Januari dan seterusnya. Nah, maka sangatlah kami harapkan kepedulian bersama, baik mulai dari pemerintah daerah maupun pengusaha ataupun tenaga kerja sendiri, seperti pertanyaan tadi, supaya dilindungi. Karena bukan hanya dilindungi secara resiko sosial saja, Pak, tetapi juga bagaimana pemerintah peduli dalam hal bantuan subsidi upah ini. Nah, jadi dengan Naker itu secara maraton kita sebenarnya berada di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja besar. Contohnya pemerintah itu masih menggunakan tenaga kerja honorer. Itu kita secara maraton itu berada di kabupaten-kabupaten. Terus kemudian di hal menggunakan anggaran pemerintah, contohnya aparatur desa. Kita pun masih terus-terusan bersama dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), kita bersama Bapak Camat dan seterusnya itu untuk memastikan aparatur desa ini. Nah, cuman di dalam hal kami ini terkesan belum memiliki pusat layanan informasi ataupun pusat layanan teknis. Sebenarnya kita dari 22 kabupaten yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, itu kita sebenarnya punya kantor cabang itu 6. Terus kita itu punya kantor unit layanan itu sebanyak 12. Nah, jadi sebenarnya coverage 22 ini sudah terpenuhi. Nah, letaknya ini ada yang sudah secara fisik memiliki logo BPJS Tenagakerjaan, tetapi ada juga yang masih berkoordinasi di kantornya di Senaker Trans ataupun di kantor perizinan di kabupaten. Nah, jadi bagi Bapak Ibu, kakak Nona yang berada di sebaran geografis yang luar biasa NTT, itu boleh mendapatkan informasi di Naker, di Dinas Tenaga Kerja ataupun di Dinas Perizinan, Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu. Karena di sana ada petugas-petugasnya kita. Nah, begitu.